Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga kawan-kawan atau teman-teman dimanapun berada bersama dengan keluarga baik-baik saja, tetap semangat. Dan dalam 2 hari terakhir pasti teman-teman sudah dihebohkan dengan Dean Sandbergen, pemain dari VVV Venlo di kasta kedua di Belanda atau Eerste Divisi, itu akan merapat ke timnas kita. Karena kabarnya ya, konon adalah salah satu perwakilan PSSI sudah menghubungi Dean Sandbergen ini. Bakdim ya, yang ada sana, yang sudah bisa berbicara dengan Dean, dan itu yang menghebohkan tentunya bahwa dia akan segera, ini posisi striker, ya, pemain berusia 23 tahun, ada punya darah Indonesia, dan makanya dia cepat dirumorkan untuk bisa berada di timnas kita. Namun belum bisa dipastikan teman-teman ya, apakah dia akan cepat untuk datang. Ya, saya pikir tidak akan mungkin juga dalam waktu dekat, seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erik, bahwa memang belum ada ya proyek untuk penambahan pemain-pemain naturalisasi pada pertandingan paling dekat bulan Juni itu tanggal 5, karena kita akan menghadapi Cina di GBK, lanjut ke Osaka menghadapi Jepang tanggal 10, dan memang belum ada sejauh itu ada penambahan pemain. Cukup dengan yang ada sekarang untuk dimaksimalkan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dalam menghadapi 2 pertandingan sisa di grup C Pra-Piala Dunia Zona Asia. Jadi belum ada. Soal rumor saat ini berkembang seperti kemarin juga saya katakan ya, dalam video saya ada Pascal Struijk, memang itu ada, termasuk dengan Dean Sandbergen ini. Namun itu akan tersaji paling tidak di putaran keempat teman-teman. Jadi jangan berharap melihat bahwa ini akan ada penambahan dalam waktu dekat. Ya, saya sudah bilang tadi bahwa memang belum ada. Tapi kalau Indonesia berada di putaran keempat setelah kita mengatasi Cina, ya kita bisa menang melawan Cina dan kita bisa lolos ke putaran keempat. Nah, di sanalah pasti ada penambahan-penambahan karena kita mau menuju untuk target meraih salah satu dari 2 jatah sisa yang tersedia untuk zona Asia menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Karena kan sekarang dari grup A, B, dan C diambil ada 6 tim. Masing-masing 2 tim akan lolos. Nah, di grup C di mana Indonesia berada, itu baru 1 yang pastikan lolos, Jepang yang sudah pasti lolos. Nah, masih ada 3 tim yang konon dikabarkan punya berpeluang. Pertama yang berpeluang besar adalah Australia yang berada peringkat kedua, baru Arab Saudi, baru Indonesia. Itu 3 yang diharapkan bisa bersaing meraih 1 tiket dari grup C. Nah, kemudian nanti akan diambil lagi teman-teman ya, dari peringkat 3 dan peringkat keempat untuk mengikuti putaran keempat. Jadi dari grup A ada peringkat 3 dan 4, grup B dan grup C. Dibagi dalam 2 grup, masing-masing 3 tim, dan di sanalah juara grup itu ya akan lolos untuk bisa melengkapi 6 jatah yang sudah tersedia, jadi Asia 8. Ya, bahkan ada 1 lagi nantinya untuk ikut playoff, karena runner up akan bermain dan kemudian ada playoff ya untuk bisa bertarung jatah ke-9. Nah, kita akan mengincar itu. Kalau kita ada di putaran keempat, pasti Dean Sandbergen ini yang sudah dihubungi katanya ya, ini pasti akan tersedia. Pascal Struijk mungkin akan ada di sana. Namun yang berkembang juga terakhir ya, koran-koran Cina bahkan mensinyalir ya bahwa Indonesia akan ada penambahan juga. Itu ada JensonSelt ya, dari Sunderland. Ya, kita akan tunggu, dan Million Manhoef yang juga masing-masing punya darah Indonesia. Manhoef kita tahu bermain di City, di Stoke City maksudnya, di Championship, dan dia bermain di lini serang, bisa bermain sebagai pemain sayap. Million Manhoef, dan kalau Manhoef ini kan sudah lama sudah dibicarakan ya. Sama juga seperti kita bicara dengan Pak Hamdan ya, dalam beberapa waktu yang lalu memang sudah diincar lama, cuma belum terrealisasi. Itu ada di depan. Nah, kalau Dean Sandbergen ini memang striker yang ada, tapi di kasta kedua. Dan kalau kita bicara dengan JensonSelt ya, punya darah Maluku, itu masih 23 tahun. Jadi di antara Dean Sandbergen, kemudian Million Manhoef ya, itu dan JensonSelt itu masing-masing sudah 23 tahun. Jadi masih sangat muda ya kalau mereka bisa tersedia. Nah, JensonSelt ini pemain belakang, back tengah ya, yang ada kita akan tunggu di Sunderland. Dia berada di Sunderland, dan kalau memang dia benar-benar siap ya akan diangkut tentunya, tapi belum sekarang teman-teman. Yang sudah menyatakan siap itu ya Dean Sandbergen. Ketika dihubungi kemarin kan semua sudah dihebohkan bahwa dia menunggu saja
panggilan dari Indonesia untuk berada. Namun itu saya rasa ya, menurut saya itu di putaran berikut, di putaran keempat. Ya, mungkin ada 2-3 tambahan lagi, yaitu tergantung PSSI. Ya, tergantung Pak Erik nanti akan melihat kemungkinan. Tapi memang kita butuh sekarang ya di posisi depan untuk bisa, kalau kita bisa bersaing di putaran keempat, depan dan tengah itu memang sangat krusial untuk kita dapatkan. Ya, kalau kita tambah lagi satu di depan atau tambah di tengah itu kan bagus. Sebenarnya kan kita sudah punya Mauro Silstra, surat-surat sudah beres, tinggal menunggu proses, dan Mauro Silstra itu sudah siap. Jika dia oke, ya dipanggil, dia sudah siap untuk bisa terus berlanjut proses sampai pengangkatan sumpah. Nah, sekarang tergantung dari PSSI untuk memaksimalkan Mauro Silstra. Jadi itu teman-teman ya, kalau bisa dikatakan dalam waktu dekat itu belum ada, mungkin ini akan tersedia semuanya. Ya, bahkan di Cina kan sudah dihebohkan bahwa Indonesia akan ada penambahan yang saya bilang tadi itu ada 2. Johnson Cell akan masuk, Million Manhoof juga disebut-sebut kurang-kurang di China sana itu termasuk dengan Pascal Stroik. Tapi mereka mungkin di putaran selanjutnya. Jadi kita berharap bahwa kita bisa dulu memaksimalkan untuk bisa menang melawan Cina. Itu target utama yang juga diinginkan oleh PSSI dan Pak Erik, yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert. Jadi ketika kita dapat 3 poin, kita berharap juga di Jepang nanti dalam pertandingan yang tidak menentukan bagi Jepang, kita bisa berharap paling tidak dengan 1 poin di sana, walaupun ini memang terasa ini sangat sulit karena Jepang tim terkuat di Asia, peringkat 15 dunia. Tapi kita sekarang fokus untuk bagaimana mengamankan Cina dulu. Baru kita akan bicara pemain-pemain yang siapa akan dipanggil. Bolehlah berseliweran pemain A, B, C, D ini akan ambil, tapi belum sekarang. Oke, teman-teman, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang pemain-pemain diaspora yang ingin untuk bisa bermain bersama timnas, tapi tidak dalam waktu dekat. Ya, bersabar. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.